ngerik. Mulai. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu Dr. Randa Sabdaningsi MPD dan Ibu Lia Dwi Ayu Pagarwati MPD dan teman-teman yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Baiklah. Perkenalkan, kami dari kelompok 10A yang terdiri dari saya sendiri, Lamnun, sebagai moderator, dan Adinda Mutiara Jana sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya penyajian materi yang akan dijelaskan oleh Adinda Mutiara Jana. Kepada Adinda, saya persilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian analisis. Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya untuk atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, ilmu bahasa, pengetahuan alam, dan bidang ilmu lainnya. Menurut Dwi Prastowo Darminto, pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Slide selanjutnya. Lalu ada pengertian hasil belajar. Dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dan penting diketahui oleh guru agar dapat merencanakan kegiatan belajar mengajar secara tepat. Pada setiap hasil belajar harus sesuai dengan kriteria yang ada. Melakukan penilaian hasil belajar terdapat beberapa kriteria landasan penilaian hasil belajar disebutkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Pasal 4 menyangkut prinsip hasil belajar. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengaruh orang tua terhadap analisis hasil belajar. Orang tua yang terlibat dalam pendidikan siswa membantu mereka untuk belajar, membentuk sikap yang baik, serta dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat, terutama dengan warga sekolah secara baik. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang tua yang terlibat langsung dalam pendidikan anaknya meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan serta meningkatkan perilaku siswa. Keterlibatan orang tua baik secara langsung dan tidak langsung pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah bisa membuat sebuah jembatan untuk mendukung hasil belajar siswa. Slide selanjutnya. Tahap pengumpulan data. Satu, tahap data yang diperlukan dalam laporan hasil belajar di PAUD. Yang pertama itu ada data peserta didik yang memuat identitas peserta didik yaitu nomor induk kependudukan, nama, usia, kelas, semester, dan informasi lain yang relevan. Yang kedua, informasi hasil belajar yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi mengenai hasil belajar peserta didik yang merujuk pada 3 elemen capaian pembelajaran. Dan yang kedua, informasi tentang
capaian peserta didik dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Informasi tentang perkembangan peserta didik yang akan melengkapi informasi tentang hasil belajar. Bagian ini merupakan kesempatan bagi pendidik untuk bermitra dengan orang tua atau pihak lain dalam memastikan peserta didik bertumbuh kembang dengan baik. Yang keempat, absensi atau ketidakhadiran. Dan yang kelima, portofolio. Baik, slide selanjutnya. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. 1. Asesmen formatif merupakan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif adalah asesmen yang diutamakan dalam pembelajaran karena berorientasi pada perkembangan peserta didik. Lalu ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan atau dicapai dalam kurun waktu tertentu. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tahap pengolahan dan analisis data untuk penyusunan laporan. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan hasil belajar. Yang pertama itu ada pelaporan mengacu pada asesmen sumatif yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. 2. Lebih berfokus pada hal-hal positif yang mendukung kemajuan peserta didik. 3. Menambahkan foto, hasil karya, catatan anekdot, video, atau bukti lainnya untuk memperkuat informasi yang disampaikan. 4. Penyajian laporan hasil belajar dapat dituliskan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan masing-masing suatu pendidikan dalam menggunakan kalimat positif dan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, komponen-komponen laporan hasil belajar adalah komponen yang paling penting perlu termuat dalam laporan hasil belajar, yaitu 1. Data diri peserta didik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan esensial peserta didik dalam hal perlindungan terhadap anak. 2. Informasi kemajuan peserta didik dalam pembelajaran intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran. 3. Informasi kemajuan peserta didik dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Deskripsi ini berisi tinjauan atau kesimpulan pendidikan tentang perkembangan belajar atau penguatan karakter peserta didik pada tiap dimensi profil Pancasila. 4. Refleksi orang tua. Refleksi orang tua merupakan kegiatan yang menunjukkan kemitraan satuan PAUD dan keluarga untuk mendukung tumbuh kembang terbaik bagi anak usia dini. 5. Narasi ringkas, informasi perkembangan peserta didik, pendidik dapat menarasikan secara umum mengenai tumbuh kembang peserta didik. 6. Informasi ketidakhadiran peserta didik, alasan ketidakhadiran peserta didik dapat dikategorikan menjadi izin, sakit, dan tanpa keterangan. 7. Portofolio. Portofolio yang dijelaskan pada bagian ini berbeda dengan portofolio yang dijelaskan pada bagian teknik asesmen pada bab 2. Portofolio di bagian ini dimaknai sebagai kumpulan dari berbagai bentuk bukti pencapaian belajar. Selanjutnya, materi selanjutnya tahap pelaporan hasil belajar. Dalam waktu pencapaian laporan hasil belajar peserta didik. Kurun waktu atau rentan periode pelaporan ditetapkan oleh satuan
pendidikan sebagai ringkasan dan simpulan hasil belajar peserta didik sampai pada akhir periode. Laporan direkomendasikan untuk dilaksanakan minimal 6 bulan sekali. Kurun waktu pelaporan sebaiknya tidak terlalu cepat sehingga memberi cukup waktu bagi pendidik untuk mempelajari dan mengamati proses belajar peserta didik. Selanjutnya ada teknik penyampaian laporan hasil belajar dilakukan secara formal dan informal. Laporan hasil belajar secara formal disampaikan dalam bentuk dokumen. Laporan informal dapat dilakukan oleh pendidik sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik, dan orang tua. Laporan informasi ini merupakan bagian kecil penyampaian informasi tentang perkembangan pembelajaran peserta didik dalam jangka pendek, harian, mingguan, atau pada waktu lain yang disepakati. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dan penting diketahui oleh guru agar dapat merencanakan kegiatan belajar mengajar secara tepat. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Menurut Bloom, dikutip dalam Rusmono 2017 halaman 8, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengembangan intelektual dan keterampilan. Ranah efektif meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, minat, dan nilai-nilai. Sedangkan ranah psikomotor mencakup perubahan perilaku yang menunjukkan siswa telah mempelajari manipulatif fisik tertentu. Sekian, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke kelompok 10B. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu presentasi dari kelompok 10B. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen Dr. Randa Sabdaningsi, MPD, dan Ibu Lia Dwi Ayu Pagarwati, MPD. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan remedial dan pengayaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya sendiri Bunga Wahyuni Lestari, dan ada rekan saya itu Dian Natasha Ayu. Dian Ayu Natasha. Maaf. Untuk materi yang pertama itu dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan pengertian pembelajaran remedial. Kata remedial berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti
menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan, sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Mukhtar dan Rusmini tahun 2005 mengemukakan pembelajaran remedial adalah proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis sehingga diharapkan dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Arifin tahun 2019 mengemukakan pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran remedial. Mukhtar dan Rusmini tahun 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah yang pertama agar siswa dapat memahami dirinya khususnya berprestasi belajarnya. Yang kedua dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Yang terakhir itu adalah dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan ke depannya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Baiklah, slide selanjutnya. Prinsip pembelajaran remedial yaitu terbagi menjadi 3. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain. Yang pertama itu aktif, serta peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Yang kedua itu interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan pembelajaran beserta didik yang bersifat perbaikan perlu serta mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuannya belajar. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan sebagai metode mengajar dan metode penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat itu adalah pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang kelima itu berkesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan suatu kesatuan dan demikian program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya sesuai dengan tersedia yang setiap peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Slide selanjutnya. Yaitu tipe-tipe cakupan pengajaran remedial, yaitu pertama tipe Bloom. Bloom dalam siasan dalam Fataya tahun 2019 mengemukakan setiap guru dan siswa haruslah mahir dalam setiap bagian materi kegiatan belajar. Namun dengan catatan bahwa pemahiran bagian-bagian itu tidak boleh sama dengan pemahiran secara keseluruhan. Menurutnya pemahiran itu ditentukan oleh penguasa secara operasional dalam mengenai masalah atau materi itu sampai taraf 80 sampai 90%. Yang kedua itu ada tipe killer.
Dalam tipe killer, jika seseorang belum mencapai tahap tertentu yang telah ditargetkan 100%, maka secara keseluruhan kegiatan pembelajaran harus diulangi seluruhnya. Slide selanjutnya. Prosedur pengajaran remedi. Menurut Arifin tahun 2019, dalam melaksanakan pembelajaran remedial, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. Yang kedua itu merancang pembelajaran yang meliputi merancang rancangan pembelajaran, merancang sebagai kegiatan merancang pembelajaran bermakna, memilih pendekatan atau metode atau teknik, merancang bahan pembelajaran. Yang ketiga itu menyusun rancangan pembelajaran, yaitu memperbaiki perancangan pembelajaran yang telah ada, di mana beberapa komponen sesuai dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Yang keempat itu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti perbaikan soal LKS. Yang kelima itu melaksanakan pembelajaran yang meliputi merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar dan melibatkan siswa secara aktif. Yang terakhir itu ada melakukan evaluasi pembelajaran dan menilaikan ketuntasan belajar siswa. Slide selanjutnya. Waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Program remedial diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum diakui oleh siswa. Remedial hanya dilakukan maksimal 2 kali. Siswa yang telah mengalami remedial sebanyak 2 kali namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka pemenangnya harus melibatkan orang tua atau dari wali siswa tersebut. Slide selanjutnya. Fungsi pembelajaran remedial itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada fungsi korektif. Kegiatan remedial mempunyai fungsi korektif bagian kegiatan pembelajaran. Karena melalui kegiatan remedial ini, guru memperbaiki cara mengajar dan siswa memperbaiki cara belajarnya. Yang kedua itu ada fungsi pemahaman. Kegiatan remedial mempunyai fungsi pemahaman karena dalam kegiatan remedial akan terjadi proses pemahaman baik pada guru maupun dari diri siswa. Yang ketiga itu ada fungsi penyesuaian. Kegiatan remedial memiliki fungsi penyesuaian karena pelaksanaan kegiatan remedial disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi individu siswa. Yang keempat itu ada fungsi pengayaan. Kegiatan remedial mempunyai fungsi pengayaan bagi proses pembelajaran karena melalui kegiatan remedial, guru memanfaatkan sumber belajar, metode mengajar ataupun alat bantu pembelajaran yang lebih bervariasi dari yang diterapkan guru dalam pembelajaran biasa. Terus ada fungsi akselerasi. Kegiatan remedial memiliki fungsi akselerasi terhadap proses pembelajaran karena melalui kegiatan remedial guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajar. Yang terakhir itu ada fungsi terapeutik. Kegiatan remedial memiliki fungsi terapeutik karena melalui kegiatan remedial guru dapat membantu mengatasi kesulitan siswa yang berkaitan dengan aspek sosial pribadi. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya itu pembelajaran pengayaan. Hakikat pembelajaran pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, kecakapannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelaksanaan pengayaan.
Dalam buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pengayaan yang disusun oleh tim Depdiknas, disebutkan bentuk-bentuk pengayaan dapat dilakukan melalui, yaitu yang pertama, belajar kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam sekolah biasa, sambil mengikuti teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasannya. Yang kedua yaitu belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik dapat belajar mengenai sesuatu yang diminati. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Terakhir, pemadatan kurikulum, yaitu memberikan pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing peserta didik. Hasil penilaian kegiatan pengayaan dapat menambah nilai peserta didik pada mata pelajaran bersangkutan. Pengayaan dapat dilakukan setiap saat, baik pada saat jam efektif maupun tidak. Selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan pengayaan. Ada dua macam kegiatan pengayaan. Yang pertama, vertikal. Siswa yang istimewa baik dapat berlangsung berpindah dari satu pelajaran yang telah dikuasainya ke satuan pelajaran yang telah berikutnya. Hal ini sukar dilaksanakan, karena pada akhirnya guru akan menghadapi berbagai ragam kemajuan siswa dan berakibat sukar mengaturnya. Yang kedua yaitu horizontal. Siswa yang istimewa baik yaitu yang telah menguasai pelajaran sesuai dengan hasil yang ditunjukkannya dalam penguasaan tujuan pembelajaran pada tes diagnostik atau formatif yang diberi kegiatan pengayaan yang diarahkan pada kemampuan aplikasi-aplikasi dan kemampuan menganalisis. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengayaan. Ada 3 tujuan pengayaan. Yang pertama, menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam satu situasi baru. Yang kedua, menerapkan lebih lanjut kemampuan siswa pada pengajaran pokok. Dan yang terakhir, melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terakhir yaitu prinsip-prinsip pengayaan. Prinsip-prinsip kegiatan pengayaan perlu diperhatikan dalam mengkonsep program pengayaan menurut Catena. Yang pertama, inovasi. Guru perlu menyesuaikan program yang diterapkan dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Selanjutnya, kegiatan yang memperkaya. Dalam menyusun materi dan mendesain kegiatan pembelajaran pengayaan, membangkit minat, merangsang pertanyaan, dan sumber-sumber yang bervariasi, dan memperkaya. Terakhir, merencanakan metode yang luas dan metode yang bervariasi. Contohnya, dengan memberikan proyek, mengembangkan minat, dan aktivitas-aktivitas mengunggah. Baik, itu saja penjelasan materi dari kelompok kami tentang pembelajaran remedial dan pengayaan. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi. Remedial diperlukan bagi peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pemberian program pembelajaran remedial didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.